Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan makalah hasil diskusi kami mengenai perangkat robotik pada smart home yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar implementasi Internet of Things dengan dosen pembina Bapak Triverga Prasetyo STMKOM. Kelompok 3 itu sendiri beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Zaki Anditias Anwas, Raharja Gumilar, Hairil Anwar Namawi, dan Ari Purnama. Baik, kita langsung saja ke pemaparan dari isi makalah tersebut. Bab 1. Pendahuluan. Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan cara usaha kerja dalam menjalankan suatu dengan tidak membuang waktu dan tenaga. Efisiensi, kendali, dan keamanan dengan implementasi teknologi yang tepat guna untuk mencapai keamanan dan kenyamanan menjadi permintaan tinggi seiring dengan pertumbuhan pemahaman modern saat ini. Teknologi yang efisiensi untuk kendali dan keamanan diharap meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada rumah pribadi. Seperti contoh dalam kondisi terkunci dan kosong, pemilik rumah sedang bepergian di saat yang bersamaan terjadi pencurian pada rumah tersebut, maka pemilik tidak tahu secara pasti dari sisi mana pencuri masuk rumah. Selain dari ancaman pencurian di saat bepergian, pemilik rumah juga seringkali lupa mematikan lampu atau kurang yakin permasalahan tersebut, maka muncul ide untuk membangun smart home dengan implementasi konsep Internet of Things atau IoT. Bab 2. Kajian teori. Internet of Things. Internet of Things adalah istilah yang baru-baru ini ditemukan, tetapi hanya sedikit yang mengerti arti istilah ini. Internet of Things secara umum dapat diartikan sebagai benda di sekitar kita yang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Internet of Things memiliki konsep memperluas manfaat yang berhubungan dalam koneksi internet terus-menerus. Internet of Things merupakan topik yang berkembang dalam dunia teknologi. Semakin banyak proyek-proyek pembangunan perangkat keras yang didanai, termasuk untuk menghubungkan beberapa objek seperti pusat pemantau cuaca, kamera, perangkat pemantau energi, dan lain-lain yang terhubung dengan jaringan internet. Banyak industri besar seperti Google juga memasuki pasar yang menampilkan kemampuan menghubungkan beberapa objek yang digunakan manusia dan yang saling terhubung melalui jaringan internet. Di sisi lain, jutaan orang juga menggunakan platform Arduino untuk membuat proyek perangkat kerasnya, sebab Arduino sangat mudah digunakan berbagai kalangan. Meski tanpa latar belakang kemampuan teknologi, namun tetap mampu membangun proyek perangkat keras yang menakjubkan. Smart home. Sistem kendali dan pemantauan perangkat ruangan pada smart home merupakan sebuah bentuk kendali dan dipantau secara otomatis terhadap alat-alat listrik rumah tangga, sistem penerangan, atau sistem keamanan rumah, yang semuanya mampu dikendalikan dan dipantau secara langsung sesuai keinginan oleh pemilik. Sistem smart home saat ini ada yang menggunakan instalasi kabel dan tanpa kabel, sehingga pemanfaatan dan implementasi untuk instalasi secara nirkabel direalisasikan tingkat frekuensi kerja, efektivitas, dan beberapa kelebihan serta keunggulan lainnya dari komunikasi nirkabel ini. Sangat cocok terhadap sistem smart home
yang mendukung teknologi modern. Perkembangan kendali dan pemantauan perangkat ruangan pada smart home terus berkembang, di mana banyak penelitian membahas akan teknologi ini. Di antaranya pengaturan intensitas cahaya yang masuk ke ruangan dengan pengaturan modern pada ruangan, sehingga meminimalkan pemakaian dari listrik. Kendali secara otomatis pagar pintu, pompa air, dan lain-lain memiliki data yang terpusat pada server sehingga pengguna dapat mengakses dari luar. Selanjutnya, penggunaan komunikasi nirkabel Zigbee sebagai media komunikasi pada smart home dan perangkat medis dengan menerapkan sensor tersebar dengan topologi star dan dikembangkan lagi dengan teknologi yang sama dengan topologi mesh pada rancangan bangunan akses ruangan. Akan tetapi, sistem smart home yang ada masih berdiri sendiri dan hanya dapat diakses di dalam atau di luar ruangan saja, sehingga masih belum bermanfaat multiple platform yang mengakibatkan pada banyaknya penggunaan program aplikasi yang digunakan. Baik, untuk bab 3 yaitu pembahasan, di mana di sini akan dipaparkan perangkat-perangkat robotik dari implementasi Internet of Things pada smart home. Poin pertama yaitu Jordi, Smart Home, Google Assistant dengan perangkat PCB. Jordi adalah sebuah perangkat IoT yang dilengkapi oleh 2 buah relay dan juga 1 port untuk sensor analog. Perangkat ini juga bisa diprogram ulang oleh pembelinya sesuai dengan keperluannya masing-masing melalui port micro USB yang telah dipasang di PCB-nya. Alat ini nantinya akan dikoneksikan dengan barang-barang elektronik rumah tangga seperti lampu, pompa air, dan lain-lain. Sehingga perangkat ini diharapkan bisa membantu mempermudah pekerjaan rumah dengan berbasis Internet of Things. Di sini gambar di atas, gambar ini merupakan sistematik dari perangkat Jordi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, USB dan rangkaian USB TTL. Rangkaian USB dan USB TTL ini adalah rangkaian yang bertugas untuk menerjemahkan komunikasi antara komputer dengan microcontroller melalui port USB. Karena microcontroller yang digunakan dalam proyek ini ESP12E atau ESP12F berkomunikasi secara serial, maka kita memerlukan rangkaian konverter USB TTL untuk saling berkomunikasi antara dua perangkat komputer dan microcontroller. Rangkaian ini bisa disebut juga dengan rangkaian USB serial. Yang kedua adalah regulator tegangan 5 volt. Dalam proyek ini diperlukan sebuah rangkaian regulator yang menurunkan tegangan input menjadi 5 volt untuk menyalakan rangkaian modul relay serta rangkaian minimum sistem ESP12E atau ESP12F-nya. Komponen yang digunakan cukup hanya sebuah IC7805 saja yang mampu memberikan arus maksimal sebesar 2000 mA. Yang ketiga adalah minimum sistem ESP12E dan atau ESP12F. Rangkaian ini merupakan inti dari proyek IoT Jordi, karena dari rangkaian minimum sistem ini yang nantinya bertugas untuk mengontrol dan mengolah informasi yang didapat, serta juga mengirimkan balik data hasil olahan tadi. Chip ini masih memerlukan komponen tambahan seperti beberapa resistor yang terhubung ke pin tertentu untuk mengaktifkan rangkaian tersebut. Yang selanjutnya ada rangkaian detektor sensor analog. Yang kelima ada rangkaian driver relay-nya atau modul relay-nya. Yang selanjutnya ada rangkaian buzzer. Baik, poin selanjutnya yaitu Smart Monitoring Control Daya Listrik dengan perangkat ESP32. Alat Smart Monitoring Control Daya Listrik dibuat untuk membudayakan perilaku hemat listrik, di mana seringkali terjadi masyarakat lupa untuk memandikan peralatan elektronik atau listrik setelah digunakan. Keunggulan dari produk ini yaitu mampu untuk monitoring penggunaan daya listrik di rumah serta menampilkan perkiraan biaya rekening listrik tiap bulannya. Dikarenakan permasalahan yang sering terjadi ialah penggunaan perangkat elektronik yang tak terkendali. Dengan begitu, menjadikan penggunaan listrik menjadi lebih hemat karena dapat monitoring secara real time. Keunggulan produk ini
bisa melakukan diantaranya: pertama, mengontrol peralatan listrik; kedua, mengetahui daya pada setiap peralatan yang digunakan; ketiga, mengetahui biaya tagihan listrik setiap bulan atau kWh meter pemakaian; keempat, fasilitas sistem kontrol dan monitoring daya; yang kelima, terakhir, dapat mengetahui suhu alat dan lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan cara menyalakan lampu melalui Telegram. Ini adalah proyek Internet of Things untuk menyalakan lampu secara wireless. Dengan alat ini bisa mengontrol lampu dari jarak jauh asalkan masih terkoneksi dengan internet. Menggunakan aplikasi Telegram, bahan yang digunakan diantaranya not menu, modul relay, kabel jumper, kabel fitting, steker, dan lampu. Rangkaian hidupkan file, lalu buat objeksi. Tentukan pin not menu yang terhubung ke relay. Di bagian setup, buat coding untuk mengaktifkan serial komunikasi. Lalu, inisialkan pil relay sebagai output agar relay tidak aktif saat dinyalakan. Lalu, koneksi WiFi ke hotspot yang akan digunakan. Tulis token agar bisa masuk ke Telegram. Untuk mendapat token bisa buat ID baru di Telegram dengan menggunakan Good Partner. Setelah membuat program untuk mencetak koneksi, jika IP smartphone koneksi terhubung, maka pada serial monitor cetak terhubung. Jika salah cetak, tulis error. Lalu di bagian IOP, buat variabel untuk menampung tulisan dengan menggunakan TB, tulisan mesh, dan namai pesan jika smartphone mendapat pesan baru yang ada di variabel. Pesan maka tulisan di serial monitor ada pesan baru lalu tulisannya pesan. Jika pesan yang dikirimkan dengan Telegram adalah relay on, maka nyalakan relay dengan memberi sinyal view karena relay yang digunakan aktif. Dan jika dikirimkan dari Telegram adalah relay off, matikan relay dengan memberi sinyal high. Dan jika pesan yang dikirimkan dari Telegram tidak sesuai atau semua salah, maka kirim pesan bahasa perintah salah. Maka kirim pesan bahwa perintah salah dan kirim ke Telegram dengan alamat ke ID tujuan dan isikan pesan pada variabel pesan. Lalu complete atau prepaid untuk mencetak. Terakhir, jika sket udah benar maka upload program ke not menu. Langkah percobaan, ambil kabel dan potong salah satu kabel serta masukkan pada relay. Di bagian NO atau normal open, hubungkan kabel ke fitting lampu dan stiker positif. Colokan kabel USB not menu dan hubungkan ke sumber listrik. Bisa menggunakan charger HP yang outputnya 5 volt. Karena not menu menggunakan dengan 5 volt, kemudian colokan steker ke sumber listrik. Buka aplikasi Telegram, coba nyalakan dengan matikan relay dengan mengirim pesan relay on dan relay off. Cepat lambat respon, hidup atau mati lampu dipengaruhi jaringan internet. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan cara membuat audio system dengan aplikasi Bluetooth. Alat ini merupakan perangkat yang berfungsi mengontrol peralatan rumah tangga menggunakan smartphone. Selain itu, alat ini juga dapat melakukan pengontrolan dari jarak jauh tanpa menekan saklar atau memasang steker. Objek yang dapat dikontrol seperti kipas dan lampu menggunakan bantuan Arduino Uno. Alat dan bahannya project board, modul relay, kabel jumper, Arduino Uno, modul Bluetooth, dan smartphone. Cara pembuatannya, siapkan project board dan pasangkan modul Bluetooth pada project board. Hubungkan pin PCC dari Bluetooth ke kaki positif dari project board. Setelah itu, pada kaki ground Bluetooth hubungkan pada lubang negatif dari project board. Kemudian, hubungkan juga kaki PX atau transmitter dari modul Bluetooth ke pin 0 dari Arduino Uno. Begitu pula dengan pin RX pada modul Bluetooth atau receiver kita hubungkan pada pin 1 dari Arduino.
Lalu kaki 5P Arduino hubungkan ke lubang positif dari project board dan pin ground Arduino hubungkan ke lubang negatif project board. Setelah itu, hubungkan modul relay yaitu kaki ground pasangkan pada lubang negatif di ground project board. Kemudian, kaki PCC hubungkan pada lubang project board agar mendapat sumber tegangan dari Arduino. Kemudian, sebagai kontrol, kita hubungkan pin input 1 pada kaki nomor 8 Arduino dan pin input 2 pada kaki nomor 9 Arduino. Setelah semuanya terhubung, lakukan uji coba. Apakah semua sambungan sudah benar dan modul dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, membuat sambungan pada perangkat yang akan kita kontrol yaitu lampu dengan memotong salah satu bagian kabel menjadi 2 sisi. Sama halnya dengan lampu, kita buat sambungan atau kita putus kabel pada salah satu bagian seperti halnya lampu tadi. Setelah kabel satu menjadi 2 bagian, selanjutnya kita hubungkan pada terminal blok di modul relay. Lalu pada sambungan yang terputus tadi, pada sisi 1 kita hubungkan pada kaki common atau pada terminal blok tengah di modul relay. Lalu kencangkan, dan sisi kabel yang lain yang sudah putus tadi kita hubungkan pada terminal blok bagian normally open pada modul relay. Setelah perangkat lampu sudah dihubungkan, kemudian hubungkan juga perangkat kipas pada modul relay. Pada pemaparan kali ini kita menggunakan 2 buah relay karena akan mengontrol 2 peralatan rumah tangga, yaitu lampu dan kipas. Lalu hubungkan juga salah satu sisi ke terminal blok bagian common, dan selanjutnya pada sisi yang lain hubungkan pada terminal blok normally open pada modul relay, lalu kencangkan. Semuanya sudah terhubung dengan sempurna. Setelah semua perangkat sudah terhubung, kita lakukan pengujian menggunakan aplikasi Bluetooth yang sudah terinstall pada smartphone. Lalu lakukan komunikasi dengan Bluetooth, lalu kita hubungkan. Tekan ikon rumah, lampu dan kipas menyala secara bersama. Tekan ikon lampu, menyala. Tekan ikon kipas, menyala. Semua ikon berfungsi dengan baik. Bab terakhir yaitu kesimpulan. Teknologi Internet of Things ini pada dasarnya dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah setiap pekerjaan dan urusan dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Implementasi dari Internet of Things juga ada sangat beragam jenis sehingga memungkinkan untuk membuat bermacam-macam alat yang variatif. Salah satunya pengimplementasian Internet of Things pada lingkungan rumah, di mana berbagai masalah dapat diselesaikan dengan mudah sehingga bisa dinamakan jadi smart home. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 3 mengenai ide atau gagasan alat implementasi Internet of Things pada smart home. Di sini kami sebagai kelompok 3 menggagas yaitu alat smart water controller. Nah, sekali lagi saya perkenalkan tim dari kelompok 3. Yang pertama ada Zaki Anditias Anwas, ada Raharja Gumilar, ada Heril Anwar Namawi, dan ada Ari Purnama. Baik, langsung saja. Apa itu Smart Water Controller? Smart Water Controller merupakan alat pengaturan air pada tangki air rumah dan terintegrasi dengan mesin pompa air yang berbasis Internet of Things. Nah, kelompok kami sudah juga membuat denah rumah serta penempatan dari pompa air serta tangki air. Di sini ada terlihat tampak atas dari denah rumah tersebut yang nantinya akan kami buat sebagai market ya. Nah, di sini juga ada penempatannya yaitu di pojok kiri belakang dari rumah tersebut. Baik, bagaimana alat itu bekerja? Di sini ada metode atau skema dari alat Smart Water Controller. Yang pertama ada tangki air. Nah, tangki air tentunya kita sudah tahu fungsinya itu untuk menyimpan air sebagai kebutuhan dari rumah tersebut. Nah, di sini tangki air nantinya
level air dari tangki air tersebut dideteksi oleh aplikasi melalui sensor. Selanjutnya, setelah dideteksi oleh sensor atau alat, akan masuk ke aplikasi. Di sini aplikasi fungsinya untuk mendeteksi level air tangki dan menyalakan pompa air. Setelah itu, outputnya tentunya saja pompa air dihidup dan dimatikan oleh aplikasi. Ketika si pengguna mengetahui bahwa level air pada tangki sudah sedikit atau mau habis, pengguna dapat langsung melihat di aplikasi serta dapat menghidup dan matikan pompa air secara otomatis. Baik, dengan menggunakan aplikasi dan sensor tentunya, ide tersebut telah termasuk implementasi dari Internet of Things. Apa saja manfaat dari alat yang kami gagas? Yang pertama adalah aksesibilitas yang baik. Maksudnya, dalam penggunaan alat ini sangat mudah, hanya tinggal membuka smartphone dan membuka aplikasi yang telah dibuat. Yang kedua adalah efisiensi tenaga. Maksud dari efisiensi tenaga ini, pengguna tidak perlu melihat langsung ke tangki apakah air sudah habis atau masih penuh, dan juga ada efektivitas waktu. Tentunya dengan aksesibilitas yang baik berpengaruh terhadap efektivitas waktu. Pengguna dimanapun, di sebelah bagian mana rumah pun bisa menghidup dan matikan pompa air tersebut. Baik, sekian ide serta gagasan alat yang kami diskusikan, yaitu Smart Water Controller. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.